Jadi kita mulai tahun pertama itu gagal, kita hampir 2 truk itu ada 8 tonan kita gagal semua, nggak bisa dijual, terus kita buang juga. Kita motivasinya kita pengen maju aja, kita orang desa, kita nggak punya pendidikan yang tinggi, dan dulu mau sekolah aja kita nggak punya biaya untuk sekolah, dan kita pengennya itu lebih maju dari yang dulu kayak gitu. Biasanya kalau yang banyak-banyak ini 80 ton satu minggu. Ke Kamboja, ke Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Istiningsih. Saya pemilik Mading Fresh Turi Sleman Yogyakarta yang beralamat di Latar Turi Sleman Yogyakarta. Sebelum mulai usaha, saya dan suami itu cuma petani. Kita sekolah pun suami cuma lulusan SMP, kalau saya cuma lulusan SMA. Suami dan saya orang tua petani. Saya pun awalnya juga petani, dan kita petaninya di kelompok tani. Jadi kita pengennya sama suami itu memajukan petani gitu loh Mas. Jadi saya itu petani salak, gimana salak itu bisa ekspor, gimana salak itu bisa menjadi kualitas yang baik, bisa diakui oleh negara gitu. Memang mayoritas di desa itu kebanyakan itu kalau pendidikan yang tinggi itu orang-orang yang menengah ke atas. Memang kan biaya. Kalau orang-orang dulu itu pendidikan nggak penting Mas, kayak gitu loh. Orang-orang dulu itu pendidikan memang nggak penting, jadinya kita nurut aja sama orang tua kayak gitu. Karena memang ya terbatasnya itu pertama terbatasnya biaya, keduanya memang mayoritas orang desa seperti itu. Pendidikannya di SMA lah kayak gitu. Kuliah itu jarang-jarang gitu. Cuma berapa persen? Paling satu desa 20% lah dari 100%. Kalau kita usaha memang dari awal, dari nol, sama suami itu dari nol. Jadi kita sampel ke toko, gimana caranya bisa masuk ke toko, dan kita itu sama suami itu dia juga dulu sopir, jadi dia antar barang ke supermarket. Jadi gimana toh caranya itu belajar dari bekerja sama orang lain gitu. Terus pengennya itu kita mau lebih yang maju ya, petani yang milenial lah gitu. Terus kita ikut ke kelompok tani. Kelompok tani itu kita jadi pengurus kelompok tani di desa ini. Terus kita awalnya kita sortir salak, terus kita kenal-kenal dengan supplier yang besar, terus kita coba masuk ke toko-toko besar kayak gitu. Kita motivasinya kita pengen maju aja, kita orang desa, kita nggak punya pendidikan yang tinggi, dan dulu mau sekolah aja kita nggak punya biaya untuk sekolah, dan kita pengennya itu lebih maju dari yang dulu kayak gitu. Benar-benar kita awalnya memang udah tani Mas, jadi kita semua, saya aja udah masih tani, kita belajar dari petani, kita packingnya sendiri, kita caranya packing sendiri tuh otodidak kita berdua aja, jadi nggak ada yang nemenin gitu. Jadi dari satu kardus itu kan kita titip di bis, itu dari awal itu kita cari-cari supplier di pasar Jakarta, itu kita jual ke Jakarta itu satu dus. Itu kan dulu saya awalnya salak madu Mas, yang salak pondok enggak, kita jual salak madu karena petani salak madu itu memang sedikit. Kita ambil dari sini Magelang, sini berapa kilometer pun saya tempuh buat ambil 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, itu tak ambil jadikan 1 sampai 50 kilo paling 2 hari. Nanti jadi 50-40 itu aku kirim ke Jakarta, biar mereka tahu tuh salak madu tuh kayak gini gitu loh Pak. Terus dikirim ke Jakarta sampai pembersihan kita sendiri. Jadi kalau salak madu kan harus dibersihkan, biar mengkilap itu dibersihkan satu-satu. Jadi pakai sikat itu Mas, satu-satu itu pokoknya 50 kilo, 1 kilo itu membutuhkan waktu 10 menit sampai 15 menit. Jalan sendiri, dikerjakan sendiri saya sama Pak Siti itu. Kalau perjalanan ekspor yang salak itu, pertama kita awalnya cuma kita kenal sama teman kenal, terus kita sampel ke luar negeri, ke Kamboja, ke Cina, semua sampel. Kita sampel itu butuh
beberapa tahun, nggak langsung bisa itu enggak. Kita sampelnya hampir 5 tahun 6 tahun Mas. Dari awal itu kita mencoba sampel, terus mereka ada permintaan dari kita ke sini. Permintaan waktu itu kita sampel 2 ton kayaknya itu, lewat pesawat. Nah, mencoba 2 ton itu sampai sana itu barangnya bagus apa enggak? Ternyata bagus. Nah, kita lagi dia minta lagi. Kan karena kalau masalah kendala itu pasti ada Mas. Masalah kendala barang jelas. Itu lalat buah itu paling nggak bisa. Kalau ekspor itu nanti kan dicek karantina ya Mas ya. Kalau ekspor itu lalat buah harus nggak ada sama sekali, dan kita sortirnya harus benar-benar tepat gitu loh, nggak ada lalat buah. Terus yang kedua itu nanti sampai sana itu busuk apa enggak, busuk karena lalat buah lah, busuk karena kehujanan terus lah, itu pasti ada. Itu kendalanya itu. Yang nggak berhasil banyak itu pas COVID Mas, itu kan penerbangan langsung ditutup, apalagi kita delaynya di Malaysia. Kita dari sini ke Malaysia dulu baru ke Kamboja. Nah, Malaysia itu langsung tutup hari itu juga, nggak ada konfirmasi, itu tutup padahal barang kita udah di Malaysia. Dan itu Malaysia itu kita buang sampahnya aja bayar, ya itu mahalnya. Jadi kita bawa pulang aja, sama-sama bayar, kita bawa pulang, nanti yang bagus bisa dijual di pasar. Kalau dibuang di sana kan kita udah bayar, udah buangnya bayar, udah pokoknya semua jasanya mahal semua. Jadi dari penerbangan ke Malaysia ke sini juga bayar lagi. Itu banyak itu. Ya, ada lagi pas kiriman kan kita bisa kadang lewat nggak pesawat. Kalau habis COVID ini kita lewatnya kalau ke Kamboja lewat kapal ya Kak Mas. Itu kita dari sini ke Semarang itu lewat truk. Lah, perjalanan dari sini ke Semarang itu ada kendala juga. Kadang truk ada kecelakaan atau apa, itu pernah satu truk itu muatan, itu truk kontainer itu ya Mas ya, itu muatan 30 ton itu melempang Mas. Jadi hancur semua. Itu pernah. Belum lama ini itu malah. Jadi ya udah nggak bisa masanya hancur semua. Jadi kadang keranjang semua hancur, sama buah-buahnya hancur semua. Kalau yang ikut kelompok tani ya Mas, karena memang kita ekspor itu memang yang punya sertifikat register kebun dari kelompok tani. Jadi kita ambilnya yang punya register kebun gitu. Jadi memang kalau yang punya register kebun itu memang dia sekolah dari nol, dari sekolah di Dinas Pertanian. Jadi gimana cara ngolahnya salah, harus kebunnya kayak apa, itu udah ada standarnya. Ya, kita nggak ambil dari asal petani, kita memang dari kelompok tani. Setiap desa itu ada kelompok tani tersendiri. Jadi kita order. Jadi kalau mau apa, kalau kita packingnya besok, harus besok pagi petiknya, gitu Mas, fresh gitu. Dulu kan sebelum COVID memang kita spesialnya salak aja. Jadi buat ekspor, buat lokalan itu salak. Terus kita jalan COVID, kita mulai di buah lokal kayak jeruk, kayak mangga, pokoknya buah lokal itu kita coba dan masuk. Salah satunya durian. Nah, durian itu dulu itu di sini, gudang di sini itu cuma buat supply aja. Jadi supplier datang ke sini, kita buat packing, buat sortir, terus kita nggak jual di luar. Maksudnya selain buat supplier toko itu kita nggak jual di sini. Nah, banyak teman-teman yang kesini pengen makan durian di sini. Kan dulunya saya cuma jual yang matang itu, saya cup gitu, packingnya cup, terus kita jual online. Terus banyak temen yang mbok saya itu pengen makan di tempat kayak gitu, biar merasakan sensasinya. Terus kita coba itu apa adanya, nggak ada tempat duduk, kita oke lah kita buka aja gerbangnya buat makan di sini ya gitu. Jadi nggak planning, kita planning itu nggak sampai segininya, sampai hari ini itu nggak ke planning aku mau buka durian makan di tempat, itu nggak ke planning gitu loh. Sampai sekarang masih jalan ini hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun dari kita mulai jualan buat umum itu 4 tahun. Dulunya awalnya kita juga ragu mau buka di sini, apa ada yang mau ke sini gitu. Dari kota ke sini aja 1 jam, 1,5 jam. Dulu pernah Mas bilang apa no yo sing gelem tuku mrene, dari perjalanannya ke sini aja udah jauh.
Tapi udahlah yakin, yang penting kalau nggak ada yang beli ya udah, namanya jualan kan ya Mas, ada kadang sepi, kadang ya rame kayak gitu. Tapi yang penting itu kita buka aja, tiap hari buka. Kita cuma libur 1 tahun itu 1 kali aja, pas hari Lebaran pertama, kalau nggak kalau anak-anak pengen liburan itu aja. Jadi kita mulai tahun pertama itu gagal, kita hampir 2 truk itu ada 8 tonan kita gagal semua, nggak bisa dijual, terus kita buang juga. Terus dapat juga pengepul dari sana, itu kan durian dari Palu, itu mereka nggak tanggung jawab kayak gitu. Dari mulai itu kita berhenti, kita masih terus berjalan dengan salak 800 juta lebih gitu. Itu kita buang, itu udah nggak bisa diperbaiki lagi. Pas itu kita berhenti dulu karena memang uang terkuras di situ kan Mas. Kita jalan yang salak dulu, kita jalan yang buah-buah yang lain. Pasti down lah Mas, kita semua terkuras habis, apalagi kita juga nggak modal sendiri, ada yang pinjem kayak gitu. Itu pasti. Kalau kita ke supermarket besar itu 2 Mas, kirimnya itu 1 minggu bisa 3-4 kali. Kalau pas promo, pas banyak kayak gini, satu kiriman itu 4-8 ton. Iya, satu tempat. Kalau 1 minggunya itu bisa 60 ton. Ya, sama seperti salak juga paspor itu, kalau salak ya Mas. Kalau salak ekspor itu 1 minggunya bisa, kalau yang banyak-banyak ini 80 ton 1 minggu. Ke Kamboja, ke Cina. Kalau ini cuma lokal, kalau ya supermarket lokal. Kalau salak memang kita udah tembus ke ekspor karena udah punya sertifikat buat salaknya ke ekspor, biar bisa ekspor. Kita itu harus memang jaga kualitas ya Mas. Kalau kita memang mau pengen maju, apa yang kita punya produk itu memang harus jaga kualitas. Kualitas paling utama Mas. Kalau jualan itu kualitas paling utama. Dan kita ada nggak ada barang harus ada. Gimana caranya? Seperti itu. Gimana caranya kita harus ada barang. Permintaan ada, harus ada barang. Nggak permintaan lagi nggak ada barang, nggak bisa Mas. Gimana caranya kita bisa menutup itu, ada nggak ada barang, gimana caranya. Barangnya kebanyakan dari Bali. Kalau bulan Bali udah selesai, paling April itu dari Palu, musimnya karena beda. Jadi musim durian itu Bali dulu baru Palu. Dari Palu kita ready, ada nggak ada durian, musim nggak musim durian itu ada kita. Tapi kadang stoknya aja yang banyak atau dikit, yang matang Mas. Kadang kan 1 hari matangnya cuma berapa kalau nggak musim durian, tapi ada. Kita pasti sediakan yang matang. Harga ya beda, musim sama nggak musim beda. Tapi kita paling mahal itu 70-an kayaknya. Ya per kilo kalau montong. Bawor ya 130, 140 kayak. Kalau bawor dari Banyumas. Kadang ada lokal juga, tapi memang kalau lokal kita kadang ready dikit aja. Sini montong sama kita kalau pas musim musangking juga ada musangking, duri hitam ada duri hitam, lokal juga ada, bawor juga ada. Yang memang kita spesialis montong. Tapi kebanyakan pas musim bawor dari Banyumas juga itu banyak juga ya. Kita kirim dari Banyumas. Di Mading itu ada 3 tempat ya. Yang satu ini yang khusus durian, yang kedua buat packing salak, yang ketiga buat ekspor. Di gudang durian, yang kedua itu di Mading Fresh salak, yang ketiganya di packing house buat ekspor. Kalau mau datang ke sini nanti alamatnya di mapnya ya, gudang durian Mading Fresh. Nanti Turi Sleman Yogyakarta, ini di Yogyakarta bagian utara. Saing pasti banyak ya Mas ya, saing pasti banyak, mereka menurunkan harga tapi kualitas beda gitu. Jadi kita yang paling utama kualitas. Seperti durian juga kita kualitas Mas. Sampai di sini yang makan di sini mau dikirim ke itu, yang penting kita kualitas dan garansi. Semua barang dari sini garansi. Salah atau apa itu garansi Mas. Yeah. Kalau saya yang penting yakin aja, kita itu jujur, kita itu apa adanya, terus kita kualitas barangnya itu harus nomor 1 kayak gitu, pasti kita jalan terus. Bisa memastikan supplier, bisa memastikan semuanya, terus mereka juga tahu oh dia itu kualitasnya pas bagus, ya bagus terus kayak itu. Terus jalan terus. Jadi sampai sekarang itu kita di toko-toko supermarket besar itu cuma suppliernya cuma saya sama suami aja. Itu karena
karena kita memang jaga kualitas dan harus ada barang, ada nggak ada musim barang itu kita menyediakan gitu. Berapa karyawannya? Kalau sekarang itu hampir 30. Kalau yang di sini salak sama durian itu 30 orang. Kalau nanti salak yang buat ekspor kan sendiri itu ada 15-16 orang. Jadi 46 karyawan. Rencana memang kita pengennya mengembangkan, cuma memang belum ya Mas, karena memang terkendala semuanya. Kita memang kalau durian tempatnya harus luas, pertama. Keduanya nanti kalau ke bawah ke kota nanti sewanya mahal.